Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKBM Go Digital dimanapun kalian berada? Kali ini untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila pertemuan pertama kita, yaitu Dunia Tanpa Batas di Genggaman Kita, yaitu pengantar globalisasi dan Pancasila era digital. Nah, untuk kontrak belajar kita pada hari ini, yang pertama itu ada berkesadaran, menyadari peran kita sebagai warga global yang punya akar budaya yang kuat. Kemudian bermakna, setiap materi harus bisa diterapkan dalam kehidupan harian kita. Kemudian menggembirakan, belajar itu harus happy, bebas berpendapat, dan demokratis classroom. Apa target kita pada mata pelajaran hari ini? Yaitu menganalisis peluang dan tantangan Pancasila di era Mensos. Nah, teman-teman, tahu nggak apa itu globalisasi? Nah, bayangkan sebuah dunia tanpa batas. Jarak ribuan kilometer kini terasa hanya seujung jari. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Smartphone adalah pintu gerbangnya. Ledakan digital Indonesia, 80% penetrasi internet 2025. Kita sudah terkoneksi. Lebih dari 229 juta jiwa penduduk Indonesia kini aktif berselancar di dunia maya. Sebagian besar adalah generasi Z dan milenial yang dominan di media. Pertanyaannya, apakah kita pengguna yang cerdas atau sekedar konsumen pasif? Coba cek sekitarmu. Pakaian, contohnya, apakah ada brand luar negeri yang Bapak atau Ibu pakai hari ini? Kemudian makanan, kapan terakhir kali makan free chicken atau ramen? Kemudian aplikasi, cek HP kalian, berapa banyak aplikasi buatan Indonesia versus luar negeri. Kemudian hiburan, apakah playlist lagumu lebih banyak K-pop atau western atau lagu daerah nih? Nah, bisa teman-teman lihat pada global versus lokal. Ini ada tren K-pop, pola konsumsi. Nah, dampak globalisasi bagi kita itu apa sih? Yang pertama, aspeknya ada informasi. Untuk dampak positifnya itu akses ilmu pengetahuan sangat cepat dan luas. Kemudian dampak negatif yaitu banjir hoax dan ujaran kebencian. Dan untuk aspek ekonominya, dampak positifnya bisa jualan online untuk UMKM ke seluruh dunia. Kemudian dampak negatif, persaingan ketat dengan produk impor murah. Nah, kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu ada di budaya. Dampak positif dari budaya itu sendiri bisa mengenalkan budaya lokal ke dunia. Kemudian dampak negatifnya gaya hidup keberbaratan dan konsumtif. Ini ada sedikit ucapan atau kutipan, yaitu aku tidak ingin rumahku dikelilingi tembok di semua sisi. Aku ingin budaya dari semua negeri berhembus sebebas mungkin. Namun, aku menolak untuk terhempas oleh salah satunya. Bengkulu Pride, lokal tapi global. Warga Bengkulu, contohnya ini untuk warga Bengkulu misalnya ya, tidak boleh jadi penonton. Kita punya Fort Melbourne, Batik Besure, dan Tabot. Globalisasi memberi kita panggung digital, TikTok atau Instagram untuk menunjukkan kehebatan Bengkulu kepada dunia. Jadilah kreator konten positif, bukan sekedar penikmat konten asing. Kenapa kita pakai internet? Yang pertama, itu media sosial itu 55%, mencari informasi di 25%, transaksi online 15%, dan belajar cuma 5%. Data menunjukkan penggunaan internet untuk belajar masih sangat rendah, hanya 5-11%. Ayo kita ubah. Pertumbuhan internet Indonesia. Bisa teman-teman lihat pada grafik ini di tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 penetrasi internet terus melesat tajam. Dunia benar-benar sudah ada di genggaman kita. Langkah globalisasi kita untuk era Orde Baru itu tuh masuknya TV dan telepon satelit pertama. Kemudian di tahun 2000-an munculnya warnet dan awal media sosial. Era 2010-an ledakan smartphone dan
marketplace, Shopee atau Tokped. Kemudian sekarang kecerdasan buatan AI dan konten viral yang global. Awas hoaks dan budaya pasif. Netizen Indonesia ramah di dunia nyata tapi julid di dunia maya. Nah, aku ada tugas sendiri buat kalian. Kalian harus mencatat jejak digital kita. Catat 5 hal asing di lini masa mensosmu hari ini. Kemudian, catat 5 hal Indonesia yang kamu temui. Tulis di buku catatan dan ceritakan minggu depan. Masa depan di tanganmu. Gunakan teknologi untuk mengangkat martabat bangsa. Pancasila adalah kompas kita agar tidak tersesat di rimba digital. Mari kita berdiskusi. Ada yang ditanyakan atau diceritakan nih? Boleh langsung hubungi grup WhatsApp Twitter ya. Mungkin itu saja di akhir pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.